Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham-saham di sektor nikel dan juga shipping untuk besok hari Senin tanggal 15 Juli 2024. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi tetap berada di tangan masing-masing. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk harga acuan nikel ternyata mengalami koreksi ya. Kemarin dari 17.500 USD per ton turun sampai di 16.800 USD per ton. Nah, jadi sangat penting ya untuk kita bisa melihat ya bagaimana perkembangan laporan keuangan kuartal 2 2024 untuk saham-saham di sektor nikel ini guys. Jadi jangan sampai saham yang kita pegang ternyata laba bersihnya malah anjlok guys ya. Jadi yang pertama kita akan analisa saham Antam. Untuk Antam di hari Jumat kemarin masih close di area yang sama ya di 1360 per lembar saham. Namun saham Antam ini kita lihat cukup sideways di 4 hari terakhir dan sudah overbought atau jenuh beli ya guys ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau lihat sebuah saham jenuh beli atau jenuh jual bisa melihat dari stokastik RSI-nya seperti itu. Jadi untuk Antam memang ada normal distribution ya dari OD 8,6 miliar, KK 1,6 dan CP 1,3 miliar, MI 1,2 miliar guys ya terpantau distribusi. Tapi meskipun demikian ternyata AKBBDR masuk akumulasi meskipun akumulasinya tidak sebesar distribusi dari OD. Jadi untuk Antam arahnya kemana nih di hari Senin? Kemungkinan akan ada koreksi ya guys ya sampai di area 1300-an untuk area pivotnya. Nah teman-teman kalau misalkan koreksinya akan menjadi area normal correction ya menjadi area higher low bisa coba masuk ya guys ya ketika ada koreksi. Tapi ya jika Antam ini malah tembus di bawah 1300 ya teman-teman lebih baik wait and see ya guys ya. Jadi kita akan coba tunggu sampai nanti rilis laporan keuangan kuartal 2 2024. Apakah laba bersih Antam ini akan bertahan ya guys ya dan juga bisa naik lagi atau malah akan turun ya dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya atau secara year on year-nya seperti itu. Jadi untuk Antam memang sudah bottoming ya kemarin di 1175-an dan sudah sideways juga di bawah. Lalu dia terpantau ada rebound guys dari 1200-an guys ya sampai di 1300. Nah, ini kenaikan sebenarnya yang cukup menarik, tapi ya untuk invest jangka panjang mungkin teman-teman ada juga yang mau ambil dividen dari Antam ya guys ya, perlu memperhatikan pada laba bersih di kuartal 2 2024 karena jika laba bersihnya turun, maka persentase dividen yang akan teman-teman dapatkan secara yieldnya itu juga akan mengalami penurunan seperti itu. Jadi untuk dividen investing hal yang harus diperhatikan adalah dari pertumbuhan laba bersih. Kita lanjut ke saham Inco guys. Untuk Inco ya seperti prediksi kita di beberapa hari yang lalu, memang Inco ya ketika dia jebol di bawah 3.800 ya guys ya, maka sebenarnya punya potensi untuk turun lebih dalam lagi dan kita lihat untuk Inco di hari Jumat kemarin ada koreksi 1,32% ya di level 3.750. Lalu untuk Inco kita melihat juga sudah berada di area oversold tapi kita belum bisa memastikan bahwa Inco sudah jenuh jual dan juga akan rebound lagi ya karena masih diperlukan money flow yang memastikan bahwa Inco bisa rebound. Jadi untuk saat ini lebih baik wait and see guys ya. Masih ada peluang untuk Inco bisa turun sampai ke level 3.539. Ya apalagi kan untuk Inco ini masih ada big distribution dan untuk laba bersih pada kuartal 1 2024 Inco itu juga anjlok laba bersihnya. Jadi kita tetap harus menunggu laba Inco ini nanti rilis di kuartal 2 2024 guys ya. Semoga nanti ada perbaikan ya dari sisi kinerja dan juga laba bersihnya. Untuk Inco sendiri ada distribusi yang cukup besar ya dari YU 19,5 miliar dan ZP 4,3 miliar. Tapi yang menarik di sini AKBK-nya masuk akumulasi ya guys ya. Jadi Inco juga ya meskipun dia akan ada area oversold ya akan turun sampai di area oversoldnya, tapi kita lihat AKBK sudah mulai akumulasi jadi sudah cukup menarik untuk kita pantau meskipun ya beberapa hari ke depan mungkin kita masih wait and see ya sebelum nanti kita coba akumulasi untuk Inco di area di area lower low-nya seperti itu ya karena kita menunggu dia oversold. Untuk selanjutnya kita bahas saham MBMA guys. Untuk MBMA di hari Jumat kemarin ada koreksi 1,55% di level 635 per lembar saham ya untuk
MBMA, kita lihat top 1 ada big akumulasi, tapi secara rata-rata ini cukup netral. ZPAGCCAK distribusi, tapi PDLJBK akumulasi. Tapi di sini saya lihat sih kecenderungannya memang untuk MBMA ini adalah saham yang untuk swing ya guys ya. Jadi pastinya ketika harga saham naik akan banyak sekali para trader yang melakukan take profit di saham MBMA. Jadi teman-teman hati-hati ya, ketika sudah cuan silahkan targetkan ya berapa persen untuk take profit, dan teman-teman juga jangan lupa pasang stop loss-nya seperti itu. Stop loss itu sebenarnya tidak selalu rugi ya guys ya, karena ketika kita cuan ya, misalkan kita cuan 10%, 15%, kita pun bisa pasang stop loss di bawah harga saat itu. Misalkan harganya di 400 ya, kita pasang stop loss di 380 misalkan. Jadi kalau misal tiba-tiba ada koreksi ya 4%, 5% ya, sesuai dengan persentase stop loss ya teman-teman, kita masih tetap cuan gitu guys ya. Mungkin ketika kita tadinya cuan 10% ya, kalau stop loss 3% berarti kan masih ada cuan 7% seperti itu. Jadi area stop loss pun harus dipasang ya, meskipun teman-teman dalam posisi yang cuan. Kita lanjut ke saham NCKL. Untuk NCKL setelah bagi dividen ya guys ya, harganya melemah di area pivot ya guys ya. Kemarin closing di 965 dan kita lihat ada distribusi yang cukup besar. Jadi untuk NCKL wajib dipantau karena meskipun ada distribusi besar ya guys ya, investor asing sudah masuk lagi nih akumulasi. Distribusinya dari PD sebenarnya 4,1 miliar dan CP 1,6 miliar. Jadi di sini big distribution guys ya. Tapi yang menarik adalah BK, BB, lalu ada CC, ini mulai masuk lagi akumulasi. Beberapa investor asing lainnya seperti AK, KK, dan DR juga masuk akumulasi. Dan NCKL, kita lihat ya guys ya, sudah ada retrace. Semoga ini menjadi area higher low dan mampu bertahan di atas MA 150. Dan untuk NCKL juga sudah oversold. Jadi ini sangat menarik sebenarnya ya dibandingkan saham nikel yang lainnya. Tapi tetap untuk NCKL juga kita akan pantau, nanti laporan keuangannya akan kita update ke teman-teman ya guys ya. Antam, Inco, lalu MBMA, NCKL, mungkin nantinya kita akan bahas juga ADMR ya. Kalau misalkan laba bersihnya menarik, nanti kita akan bahas juga ya, karena saham-saham ini juga sebenarnya cukup menarik. Termasuk NCKL, ini adalah saham yang sudah bisa bagi dividen sejak IPO-nya. Nah, maka saham-saham yang berniat ya di prospektusnya untuk bagi dividen di next year setelah IPO, saham-saham itu sebenarnya berpotensi mirip NCKL atau dia punya potensi untuk naik ya guys ya, sesuai dengan fundamental dan juga kinerjanya seperti itu. Jadi untuk saham-saham IPO juga sebenarnya punya potensi yang cukup bagus ya, jika perusahaannya memang niat bagi dividen, berarti kan ada tujuan yang bagus untuk jangka panjang untuk menjadi perusahaan yang profitable seperti itu. Untuk NCKL menarik ya, salah satu saham yang akan saya watchlist juga. Selanjutnya kita bahas untuk saham-saham yang perkapalan ya, di mana container freight index-nya ini memang mengalami kenaikan guys ya, dari awal tahun 2024 yang mulai mengalami kenaikan karena rute perjalanan kapal itu dijegal ya guys ya oleh militan Hutsi di Yaman, sehingga kapal-kapal milik Amerika dan sekutunya seperti Inggris lalu Israel itu tidak bisa melewati Laut Merah ya guys. Jadi harus memutar ke Afrika Selatan dan itu memerlukan waktu dan biaya yang lebih tinggi lagi. Nah, maka dari itu di sini Container Freight Index ya guys ya mengalami kenaikan. Jadi ini akan sangat positif terutama untuk saham SMDR yang sudah mengalami kenaikan dari area bottomingnya di 252 per lembar saham ya, ketika mulai sideways. Di sini mulai aktif nih tanggal 29, volume transaksinya mulai tinggi ya guys ya, dan dia meskipun ya naik lalu sideways lagi lalu turun lagi, tapi it's okay karena SMDR terkena sentimen yang cukup positif. Dan lalu di sini juga ada koreksi ya sampai di 271 dan mulai naik lagi sampai di 380. Jadi kalau misalkan teman-teman mengikuti perjalanan dari SMDR dari area bottomingnya, ada potensi cuan ya sampai 50% ya, sampai di harga saat ini di 380 guys. Jadi untuk saham-saham yang sudah oversold, yang sudah bottoming ya, jangan sampai teman-teman ketinggalan lagi untuk saham yang berpotensi ada tanda bullish reversal, termasuk SMDR ini. SMDR di hari Jumat kemarin ada sedikit koreksi di area atas ya, 0,52% di level 380. Pembagian dividennya ya tidak terlalu tinggi sih sebenarnya. Katanya sempat ada yang protes guys ya, SMDR bagi dividen ya. Suka-suka Pak Bani lah. Pak Bani mau bagi dividen mau enggak itu kan terserah direkturnya, terserah pengendalinya gitu ya. Rp12 per lembar saham ya, di harga berapa guys dulu ya, di 360-an.
Ya terserah pengendalinya, dia mau bagi dividen mau tidak, itu kan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan usulan dari perusahaan. Kalau misalkan para pemegang sahamnya setuju, mayoritas setuju bagi dividen, ya udah mereka terima dividen seperti itu. Jadi ketika bagi dividennya itu kan sudah dipersentasekan, sudah dihitung baik-baik ya, apakah pembagian dividen ini akan memberatkan perusahaan atau ya memang untuk mengapresiasi para investor. Seperti itu guys ya. Jadi untuk SMDR ada normal akumulasi ya dari GR, NI dan juga IF. Ya cukup menarik untuk SMDR, teman-teman yang masih punya SMDR di harga bawah silahkan di hold ya. Ini adalah saham yang bagus ya untuk buy and hold. Sementara untuk Temas ya, Temas ternyata kenaikan harga sahamnya ini masih cukup terbatas, tapi kita melihat Temas ini kan dia sempat stock split ya, tapi setelah stock split harga sahamnya malah anjlok. Nah, jadi untuk Temas juga nanti kita akan pantau kinerjanya seperti apa, laba bersihnya apakah ada kenaikan atau tidak ya. Kalau misalkan laba bersihnya naik, maka Temas juga punya potensi naik seperti SMDR. Temas ya ada volume transaksi yang cukup tinggi itu di tanggal 11 Juli guys. Jadi hari Kamis ya. Volume transaksinya tinggi, lalu di tanggal 1 Juli juga bagus ya. Jadi untuk Temas, meskipun di hari Jumat kemarin ada normal distribution dari CC, SQ, dan juga XC, tapi investor asingnya sudah mulai masuk nih. Ada ZP, LG, lalu ada YPLS juga terpantau akumulasi. Jadi untuk Temas ya, kalau teman-teman merasa ketinggalan di SMDR, mungkin bisa coba nanti pantau saham Temas ya. Secara broker summary, secara money flow, dan juga secara pergerakannya, apakah Temas ini ada potensi naik ya. Kalau misalkan kita lihat memang Temas juga punya potensi kenaikan yang cukup menarik. SMDR tadi sudah naik ya guys ya, 50% dari area bottoming, sedangkan Temas ini dia baru naik sekitar 15%-an ya. 15%-an ya, 18% lah sampai di area high. Kalau di area closing kemarin itu naik ya baru 13% aja sebenarnya ya guys ya. Jadi kenaikan Temas ya potensinya masih cukup tinggi. Kita lanjut bahas saham TPMA guys. Untuk TPMA sudah rebound ya guys ya, sudah naik lagi. Tapi di hari Jumat kemarin ada koreksi 3,36% ya di level 720 setelah right issue. Nanti kita akan lihat ya apakah TPMA laba bersih pada kuartal 2-nya akan naik atau malah turun. Dan sudah overbought atau jenuh beli, jadi lebih baik kita wait and see ya karena sudah naik tinggi juga. Untuk teman-teman yang mungkin mau take profit silahkan dipantau ya besok hari Senin untuk saham TPMA. Ada big distribution hari Jumat kemarin dari AZ, AK, CC dan juga ZP. Jadi investor asing beberapa ada yang distribusi guys ya. Kita lanjut ke saham HAIS. Untuk HAIS juga kita lihat kenaikannya belum terlalu tinggi. Ini juga saham yang nge-swing ya guys ya, dari area bottomingnya di sekitar 200-an. Naik dan closing di 220 per lembar saham di hari Jumat kemarin. Kita melihat mulai sideways lagi ya guys ya di dekat resistennya. Ada kenaikan 0,92% di level 220 per lembar saham. Jadi untuk HAIS ada big distribution ya, lebih baik kita pantau dulu di hari Senin nanti. Distribusinya dari XC sebenarnya 105 juta ya guys ya, sedangkan DR, PD, CP dan beberapa investor asing lainnya YPZPKK terpantau akumulasi. Jadi untuk HAIS juga sebenarnya sudah cukup menarik untuk kita pantau ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin mau rotasi sektoral, mau take profit di saham-saham yang sudah naik, mungkin bisa mempertimbangkan untuk melihat saham yang berpotensi akan mengalami kenaikan. Contohnya adalah saham-saham perbankan, properti, otomotif, dan lain-lain. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel IQ Saham. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video.